Beragam momen keakraban tercipta di dalam timnas Garuda Muda rasa keluarga sebelum dan setelah pertandingan. Bahkan Sintayong beberapa kali kedapatan berjoget dan bernyanyi bersama. Beberapa pemain bahkan tak luput dari perhatian Sintayong. Saat Lebaran lalu, bahkan Sintayong sampai bagi-bagi THR untuk ofisial tim dan pemain. Foto bersama di tengah lapangan usai laga jadi momen kenangan tersendiri bagi para pemain dan ofisial tim. Bahkan sebelum laga, sang kapten Rizky Ridho sempat menjadi imam bagi rekan-rekannya untuk sholat berjamaah di ruang ganti. Kebersamaan di timnas ini menjadi momen kebersamaan Witan Sulaiman dan Pratama Arhan yang tercipta sejak tahun 2020 lalu. Pemirsa, akibat jembatan putus diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Warga Lumajang, Jawa Timur memanfaatkan jasa panggul motor untuk menyeberang. Meski berbahaya, warga tak punya pilihan lain untuk beraktivitas. Empat relawan memanggul motor warga menyeberangi Sungai Regoyo jalur aliran lahar Semeru Pasiran Lumajang. Kondisi ini terpaksa dilakukan karena jembatan penghubung putus diterjang banjir. Warga dan relawan nekat melawan bahaya derasnya arus sungai karena tak punya pilihan lain sementara mereka harus tetap beraktivitas. Untuk menyeberangkan motor warga hanya membayar seikhlasnya. Jadi memang harus lewat jalan sini ya Pak? Ya enggak ada lagi Pak, di sana rusak Pak. Sana enggak bisa gunung Pak. Ya satu-satunya jalan ini Pak. Harus bayar berapa Pak? Seikhlasnya Pak. Memang harus dipopong gitu ya Pak ya? Memang harus, kalau nggak dipotong nggak bisa jalan. Itu tadi ngasih uang atau gimana Pak? Yang ngasih uang 10.000 untuk yang bocor. Tapi merasa terbantu Pak ya? Yang merasa terbantu. Terjangan banjir lahar Gunung Semeru memutus 6 jembatan dan merusak 6 jembatan lainnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, kedatangan Anies Muhaimin dalam acara penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wapres terpilih di kantor KPU Rabu kemarin mencuri perhatian. Momen menarik pun terekam saat Prabowo begitu gemas saat bersalaman dengan Anies hingga mengundang kelak tawa para hadirin. Dua hari pasca putusan MK terkait sengketa Pilpres, KPU langsung menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Rabu kemarin. Kompak mengenakan pakaian putih-putih, Prabowo dan Gibran tiba di KPU dengan wajah sumringah, sesekali melambaikan tangan ke awak media. Tak berapa lama, momen kejutan pun terjadi saat Anies Muhaimin juga tiba di KPU. Rival sengit Prabowo Gibran di Pilpres 2024 ini sengaja hadir dalam acara penetapan Presiden dan Wapres terpilih. Bahkan momen bersalaman keduanya mencuri perhatian saat Prabowo menjabat erat tangan Anies hingga gemas dan mengundang gelak tawa hadirin. Dalam pidatonya, Prabowo juga sempat berseloroh ke Anies soal senyum berat usai kalah dalam kompetisi Pilpres. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Berbeda dengan Anies Muhaimin yang memilih datang, Ganjar Mahfud terlihat tidak hadir dan menyisakan kursi kosong di sebelah kanan Prabowo Gibran. KPU resmi menetapkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wapres terpilih 5 tahun ke depan usai putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres. Usai penetapan, Prabowo Gibran akan dilantik Oktober 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai penetapan Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo langsung silaturahmi politik menyambangi kantor PKB. Sementara itu Gibran memilih bagi-bagi susu di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Keduanya juga menemui Presiden Jokowi di Istana malam hari.
Hanya beberapa jam usai ditetapkan sebagai Wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka langsung menyambangi Rusun Muara Baru, Jakarta Utara. Gibran tiba di kawasan padat penduduk ini sekitar pukul 13.30 dan langsung bagi-bagi susu gratis ke warga. Berbeda dengan Gibran yang memilih belusukan, usai penetapan sebagai presiden terpilih, Prabowo langsung menyambangi kantor PKB. Disambut dengan karpet merah sejak di halaman gedung, Prabowo langsung bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan jajaran DPP. Usai pertemuan, kedua ketum parpol ini menegaskan keinginan untuk bekerja sama. PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Sebelumnya, hubungan mesra Gerindra PKB terjalin saat bersama di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Namun koalisi itu bubar setelah Golkar dan PAN merapat ke Gerindra. Sementara PKB berpaling ke Koalisi Perubahan bersama Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Usai berkegiatan secara terpisah di siang hingga sore, malam harinya Prabowo Gibran juga menemui Presiden Jokowi di Istana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di KPU, Ganjar Pranowo justru asyik bersepeda di Sleman, Yogyakarta. Ganjar mengaku tak diundang, sementara Mahfud mengaku baru menerima undangan 30 menit sebelum acara. Penetapan Prabowo Gibran di KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih tidak dihadiri pasangan Ganjar Mahfud. Ganjar justru asyik bersepeda bersama istrinya Atikoh di Sleman, Yogyakarta. Ganjar mengaku tak mendapat undangan dari KPU untuk menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara Mahfud mengaku baru mengetahui diundang 30 menit sebelum acara. Ada penetapan dari KPU, Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu. Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Namun Komisioner KPU mengaku surat undangan telah dikirim sejak Selasa sore. Itu dilakukan dengan dua metode. Yang pertama metode konvensional di mana KPU mengirim fisik surat atau hard copy dari surat undangan tersebut kepada para pihak terundang. Yang kedua dengan metode pengiriman digital. Kita mengirim lewat email, surat elektronik ataupun melalui messenger. Dan itu sudah dilakukan sejak kemarin sore. Dalam rapat pleno terbuka, KPU menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih setelah memperoleh 96,2 juta suara atau 58,59%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda menikmati ayam goreng yang gurih dan renyah sambil menikmati panorama Gunung Bromo. Di resto ini Anda juga bisa berfoto selfie di atas jembatan kaca. Berada di lereng Gunung Tengger, Bromo, Jawa Timur, resto ini menawarkan sajian kuliner ayam kampung yang gurih dan renyah. Di tengah sejuknya udara berkabut, pengunjung bisa menikmati ayam kampung tulang lunak yang empuk. Jangan lupa cocolan sambal dan cah kangkung untuk menambah selera makan. Sebelum disajikan, ayam kampung direbus dengan bumbu di dalam tungku presto agar dagingnya lembut saat disantap. Soal harga, cukup dengan Rp90.000 satu ayam goreng utuh terhidang di meja makan. Enak ya, ayamnya empuk. Terus bumbunya juga neresep, terasa lah bumbunya. Terus kangkungnya juga enak. Usai menyantap sajian ayam goreng, pengunjung bisa berfoto selfie di atas jembatan kaca dengan latar belakang pemandangan Gunung Tengger yang menawan. Bagus sih, vibe baru ya dari kafe-kafe yang ada di Bromo. Makanya saya pengen banget kesini karena lihat dari Instagramnya kemarin
vibe-nya, venue-nya kayaknya baru dibandingkan dari kafe-kafe yang lain. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana malam hari, ada beberapa kamar untuk menginap. Harganya mulai dari Rp1.200.000 per kamar. Resto yang berada di Desa Jeta, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini juga menyediakan fasilitas jelajah wisata Bromo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.